Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mada Sumringasari dari Bandung. Izin bertanya Ustadz, apakah ibu hamil dan ibu menyusui wajib berpuasa? Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan puasa Ramadan tentunya nih Pak Tauhid ya. Apakah ibu hamil dan ibu menyusui wajib puasa? Kewajiban puasa itu sebagaimana di dalam Al-Baqarah 186 ya. Itu kewajiban. Semua ulama sepakat hukumnya wajib. Itu satu ya. Yang kedua, ada ketentuan rukun. Rukunnya juga cuma dua ya. Satu niat, dua menahan diri dari apa yang membatalkan. Cuman itu ya. Nah, kemudian ada syarat ya. Syaratnya apa? Ada 5 ya. 1, muslim. Jadi seorang non muslim tidak wajib puasa ya, karena syaratnya aja nggak memenuhi. Kalaupun puasa nggak jadi amal apapun buat dia. 2, balik ya, sudah akil balik, sudah mukallaf, sudah terkena kewajiban dan dosa. Gimana anak-anak puasa? Belum wajib. Tapi kalau anak-anak belajar puasa, itu jadi amal soleh buat ibu bapaknya yang mendidik, mengajarkan anaknya, dan nanti ketika sudah balik, dia sudah terbiasa. Jadi unsur pembelajaran, ada unsur tarbiyah di situ ya. Yang ketiga, mukim ya. Mukim itu tidak bepergian. Nah, nanti kata ada kategori rukhsah bagi yang bepergian, yang tidak mukim ya. Kemudian yang keempat, sehah. Sehah itu ya sehat, tidak dalam keadaan sakit, karena nanti yang sakit juga dapat rukhsah begitu. Dia boleh tidak puasa ketika sakit yang mengakibatkan dia tidak puasa. Nah, yang keempat, sehat dalam artian mampu secara usia, karena ada yang sangat sepuh sekali dan uzur tidak sanggup sama sekali. Maka dia juga kategorinya nanti boleh tidak puasa dan membayar fidyah. Nah, itu ketentuan fikih. Lalu kemudian pertanyaan Ibu tadi, bagaimana dengan yang hamil atau menyusui, apakah wajib puasa? Para ulama ini tidak dari kategori tadi tidak disebut, gitu ya. Dari 5 tadi tidak termasuk yang ada keringanan. Jadi maaf saya ulang tadi ya. Kalau yang tadi muslim kemudian balik ini umum ya. Kemudian yang 3 ini terkait dengan ilah, ada penyebab. Kalau yang tua sama sekali dan tidak sanggup, maka dia boleh tidak puasa, tapi dia harus bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah dengan memberi makan kepada kaum miskin. Sebagaimana ukurannya, ya, para ulama juga berbeda pendapat. Ya, misalkan ada yang menyebutkan 1 sok. 1 sok itu ya seukuran 1 genggaman makanan pokok. Ya, tapi mayoritas kemudian para ulama menyimpulkan dari berbagai banyak hadis tentang fidyah ini bahwa seukuran dia makan. Karena setiap orang ukurannya berbeda makannya ya. Ada yang biasa makannya sampai sehari mungkin 50.000, tapi hanya seukuran 30.000 atau ada seukuran 20.000, maka keluarkan sesuai kemampuan. Ini yang disepakati ya. Kemudian yang safar dan sakit, 2 berikutnya, ini juga ada asbab. Kalau tadi asbab asbab dari fidyah juga selain tua yang tidak mungkin puasa karena memang sudah sangat ujur. Yang kedua adalah yang sakit yang tidak ada peluang untuk sembuh. Ini kategori juga fidyah ya. Jadi sakitnya yang walaupun usianya masih muda gitu ya, belum tua, tapi dengan sakitnya mengakibatkan dia nggak bisa berpuasa sama sekali. Gitu. Tak harus tua Ustadz ya? Ya. Tak harus tua gitu ya? Ya, tak harus tua, ya masih muda, tapi memang punya penyakit yang misalkan memang sekian jam sekali harus minum obat. Asumsi kita tak kuat itu tua, Ustaz. Padahal boleh jadi karena penyakit ya. Betul. Nah, sakit itu yang kedua ya, ini dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan. Nah, yang 2 berikutnya ini karena ada asbab yang lainnya, yaitu 1 perjalanan jauh, ya, yang 1 sakit, au maridah, au ala safarin, perjalanan jauh atau safar. Nah, termasuk marid itu kategori dianggap sakit yang tidak boleh puasa, wanita haid dan nifas. Itu tidak boleh puasa ya. Sakit yang mengakibatkan tidak kuat puasa atau perjalanan jauh yang mengakibatkan berat tidak kuat puasa. Itulah bagaimana ajaran Islam ini sangat memberikan keringanan pada kondisi tertentu. Walaupun bagi yang sakit dan
dan perjalanan jauh tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau masih sanggup puasa, bisa melakukan puasa walaupun perjalanan jauh, itu lebih baik berpuasa. Itu sakit, tapi sakitnya bukan sakit yang berat, masih sanggup puasa, berpuasa lebih baik. Tapi kalau tidak sanggup sama sekali, silakan buka. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, dijawab, dibayar di hari lain. Nah, kembali kepada pertanyaan Ibu, hamil dan menyusui. Ini para ulama membolehkan dia tidak puasa. Kalau ada sebab lagi. Apa sebabnya? Kalau ternyata hamil atau menyusui itu bisa berakibat kepada bayinya. Karena ada yang dengan hamil itu memang sangat tidak kuat puasa. Ya, sampai ngerempreh gitu ya. Karena beratnya kehamilan itu nggak bisa apa-apa gitu ya. Atau kalaupun bisa ya dia bisa hal-hal yang kecil dan dia harus cukup nutrisi, harus cukup makan, kalau enggak berpengaruh kepada bayi. Berarti bagusnya memang ada rekomendasi juga ahli kesehatan. Jadi itu yang dianjurkan oleh para ulama sekarang ya. Harus ada rekomendasi dulu, kata dokter jangan puasa, maka jangan maksain. Kata dokter, ibu masih bisa puasa, nampaknya kuat, janinnya kuat, ibu juga kuat, maka itu puasa. Nah, jadi jawabannya, bolehkah puasa atau tidak, lihat kondisi. Karena setiap orang berbeda. Gitu Pak Tauhid ya. Nah, termasuk itu menjadi rujukan setelah hamil melahirkan kan kemudian ada masa menyusui, masa rodoa. Bukan masa rodoa itu normalnya 2 tahun. Ya, masa rodoa itu 2 tahun, sanatain. Lamanya 2 tahun. Dan itu memungkinkan ya tidak puasa di situ. Karena kalau ketika tidak disusui membahayakan bayinya. Tapi ada yang baru 2-3 bulan sudah dipesat gitu ya. Kemudian bayinya pakai air susu sapi, bukan susu sapi Pak, atau tidak, air susu sapi gitu ya. Itu maka ibunya kuat puasa ya puasa gitu ya, tidak lantas kemudian disamakan semuanya yang menyusui itu tidak boleh puasa. Jadi situasi dan kondisi itu berlaku. Dalam kaidah usul ada namanya al-hukmu yadurul ma'ila wujudan kana wa adaman. Hukum itu bergantung dengan ada tidak adanya penyebab. Jadi ada penyebab berlaku hukum, hilang penyebabnya hukum tidak berlaku. Nah, itu menurut kaidah fikih.